Kita semua pasti familiar banget sama peta dunia kan? Tapi, pernah kepikiran nggak? Gimana kalau peta yang kita lihat itu cuma satu cuplikan aja dari sebuah film geologi yang super panjang? Yuk kita bedah bareng kisah benua-benua di bumi, yang ternyata jauh lebih dinamis dari yang kita bayangkan. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya gampang. Coba deh pikirin sejenak, ada berapa sih jumlah benua di planet kita ini? 7, ya kan? Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Eropa, dan Australia. Ini jawaban yang kita semua hafal dari zaman sekolah. Eits, tapi tunggu dulu. Ternyata ceritanya nggak sesederhana itu. Jawaban 7 itu mungkin cuma puncak gunung es dari sebuah rahasia besar planet kita. Mari kita ungkap sama-sama. Nah, buat ngerti peta dunia sekarang, kita harus jalan-jalan ke masa lalu. Jauh banget ke belakang. Dulu banget, sebelum ada 7 benua, semua daratan di bumi itu menyatu jadi satu daratan raksasa. Namanya Pangea. Terus, gimana ceritanya semua daratan bisa nyatu? Jawabannya ada di teori tektonik lempeng. Coba deh bayangin, kerak bumi itu bukan sesuatu yang diam, tapi kayak puzzle raksasa. Potongan-potongannya atau lempengnya ini terus bergerak, geser-geseran, bahkan tabrakan. Nah, pergerakan inilah yang jadi mesin di balik semua perubahan bentuk benua kita. Kalau kita lihat lini masanya nih, sekitar 335 juta tahun lalu, daratan-daratan mulai berkumpul. Puncaknya, 225 juta tahun yang lalu, jadilah si Pangea ini. Tapi, namanya juga dunia, nggak ada yang abadi. Sekitar 200 juta tahun lalu, superbenua ini mulai retak dan pecah. Dan lihat deh perubahannya, dramatis banget kan? Dari satu Pangea yang utuh, mulai muncul retakan, terus kebelah jadi 2 daratan besar, Laurasia di utara dan Gondwana di selatan. Inilah babak pertama dari lahirnya peta dunia yang kita kenal sekarang. Sebuah proses perpecahan yang makan waktu jutaan tahun loh. Oke, setelah proses pecah dan geser yang panjang banget itu, akhirnya sampailah kita di masa sekarang. Dunia dengan 7 benua yang kita kenal, dan masing-masing punya cerita uniknya sendiri. Kalau kita ngomongin ukuran, wah, bedanya jauh banget. Asia itu juaranya, raksasa banget. Luasnya hampir 5 kali lipat dari Australia yang jadi benua terkecil. Ini ngasih kita gambaran betapa beragamnya skala daratan di planet kita. Yuk, kita tur singkat. Pertama, Asia. Bukan cuma paling luas, tapi juga jadi rumah buat lebih dari setengah populasi dunia. Gila kan? Terus Afrika, yang sering disebut benua ibu. Katanya sih tempat asal-usul manusia. Sementara itu, benua Amerika punya tulang punggung pegunungan terpanjang di dunia, yang membentang dari ujung utara sampai selatan. Lanjut, ada Antartika. Ini tuh kayak gurun es raksasa yang nyimpen sekitar 70% air tawar dunia dalam bentuk es. Terus, Eropa, kecil-kecil cabai rawit. Bentuknya yang nggak beraturan, bikin garis pantainya jadi panjang banget. Dan pastinya, Australia. Benua pulau yang terisolasi saking lamanya, sampai-sampai hewannya jadi unik-unik banget, nggak ada di tempat lain. Oke, 7 benua udah kita bahas. Beres dong ceritanya. Ternyata belum. Justru kita sekarang masuk ke bagian yang paling bikin kaget. Gimana kalau saya bilang, ada benua ke-8 yang selama ini ngumpet? Tapi sebelum kita bongkar misterinya, kita harus tahu dulu aturannya. Sebenarnya, apa sih yang bikin sebuah daratan itu bisa disebut benua? Nah, para ilmuwan punya 4 syarat utama. 1, dia harus lebih tinggi dari dasar laut di sekitarnya. 2, jenis batuannya harus beragam. 3, keraknya harus tebal. Dan yang terakhir ya jelas, harus luas banget dan punya batas yang jelas. Dan inilah dia, perkenalkan Zelandia, sebuah daratan luas di Pasifik Barat Daya yang ternyata memenuhi semua syarat tadi. Ini bukan cuma pulau gede atau pecahan benua, tapi benar-benar benua utuh yang selama ini seolah-olah sembunyi di depan mata kita. Para ilmuwan udah curiga dari lama, tapi baru belakangan ini bukti-buktinya nggak bisa dibantah lagi. Terus benua ini di mana? Nah, ini dia yang bikin kaget. 94% dari luas Zelandia itu adanya di bawah Samudra Pasifik. Jadi yang kita lihat sekarang, kayak Selandia Baru atau Kaledonia Baru, itu cuma puncak-puncak gunung dari benua yang hampir tenggelam ini. Penemuan Zelandia ini benar-benar ngingetin kita kalau pemahaman kita soal bumi itu terus berkembang. Dan ini bawa kita ke pertanyaan selanjutnya. Setelah ngomongin masa lalu dan masa kini, kira-kira bakal kayak apa ya peta bumi di masa depan? Masih ingat kan sama teori tektonik lempeng? Pergerakan itu nggak pernah berhenti. Para ilmuwan bahkan memprediksi jutaan tahun dari sekarang, benua-benua ini bakal nyatu lagi, membentuk superbenua baru. Mungkin namanya jadi Amasya,
Novo Pangea atau Pangea Proxima. Ini bukti kalau sejarah bumi itu kayak siklus raksasa. Nyatu, pecah, terus nyatu lagi. Jadi, kalau kita runut lagi dari 1 Pangea jadi 7 benua, terus nemuin Zelandia yang ke-8, sampai prediksi superbenua di masa depan, satu hal yang pasti, peta dunia kita itu nggak pernah diem. Ini bikin kita jadi mikir ya, kalau planet kita aja sedinamis ini, keajaiban geologis apa lagi yang masih nunggu buat kita temukan di luar sana?